Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan introduction dari SolidWorks dan juga kita pengenalan dari SolidWorks itu sendiri, gitu, serta cara menggunakannya. Sebelum masuk ke software, kita perlu tahu dulu apa itu SolidWorks. SolidWorks itu adalah sebuah software yang dimana sering digunakan untuk mendesain ya, baik itu secara dua dimensi maupun tiga dimensi. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat di Wikipedia ya. SolidWorks is solid modeling computer aids. Jadi SolidWorks itu adalah sebuah software untuk mendesain ya komponen-komponen, baik itu komponen elektrikal maupun mekanikal ya. Di sini bisa kita lihat ya, hasil dari desain SolidWorks itu sendiri itu dari dua views, dari dua sisi. Ini ketika di zoom seperti ini. While it computer program that run from Windows. Jadi direkomendasikan untuk mengoperasikan SolidWorks ini di Microsoft Windows. Jadi possible to run SolidWorks. Jadi bisa juga dioperasikan di macOS. Jadi tidak didukung oleh pihak SolidWorks itu sendiri. Dia bisa dioperasikan di macOS, tapi hal itu tidak didukung atau tidak direkomendasikan oleh pihak SW sendiri. SW is provided by Microsoft. Jadi SolidWorks ini dikembangkan oleh Microsoft System. Jadi menurut pengembang ada 2 juta insinyur dan juga desainer di lebih dari 165.000 perusahaan ya. Using SolidWorks 2015. Yang dimana data ini diambil tahun 2013 gitu. Jadi sejak tahun 2013 itu ada sekitar 2 juta insinyur dan juga desainer di lebih dari 265.000 perusahaan. Berarti SolidWorks ini bukan software yang tidak dikenal ya. Namanya sudah cukup mendunia itu. Sejak awal perilisannya, di sini perilisannya tertulis 51 November tahun 1995 itu. 25 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama ya software ini. Juga namanya sudah tentu saja itu dikenal oleh para kalangan engineer. Oke, kita ke softwarenya. Di sini bila Anda perhatikan, ini adalah tampilan awal ketika kita hendak membuka SolidWorks. SolidWorks yang saya gunakan ini adalah versi 2020. Ya, versi 2020. Bila teman-teman menggunakan versi di bawah 2020, 2019 ke bawah, itu saya rasa tidak jauh berbeda ya. Perbedaannya itu tidak radikal gitu. Dan yang beda mungkin hanya tata letaknya, itu pun hanya sedikit. Secara perbedaannya tidak jauh gitu dengan 2020. Di sini bisa kita lihat terdapat 3 komponen ya. Ada part, assembly, dan juga drawing. Part ini tempat kita mendesain ya komponen. Komponen yang akan kita buat. Di assembly ini fungsinya untuk menggabungkan gitu. Part-part yang telah kita buat, komponen-komponen yang kita buat di part ini. Juga drawing ini untuk lihat ukurannya sudah jadi ya. Biasanya ini diberikan ke para engineer gitu. Jadi kita analogikan part assembly ini dengan mobil ya. Misalnya kita ingin membuat mobil gitu, kita harus membuat engine-nya, terus klep atau kopling, terus transmisi, terus dihubungkan terus ke transmisi dan juga roda. Nah, itu nanti engine, kopling, transmisi, itu nanti kita gabungkan di assembly ini. Assembly ini menggabungkan komponen-komponen yang sudah kita buat di sini. Itu contoh besar ya, contoh besarnya itu. Karena di dalam engine juga banyak komponen-komponen ini. Oke, kita pilih part saja ya. Oke, di sini adalah tampilan dari part ya.
Di sini bila kita lihat terdapat beberapa menu. Kita mulai dari bawah dulu. Di sini ada model, 3D views, motion study gitu. Nanti bila kita ingin menambah file baru ya, new file, nanti di sini akan terdapat model 2 ya. Lembar kerja yang kedua kita gitu maksudnya. Editing part. Terus di sini ada EPS, ini adalah sistem pengukuran. Kita menggunakan mana itu? Di sini adalah inch per second. Dan saya biasanya menggunakan MMGS ini ya, millimeter gram second ini. Di sisi kiri terdapat menu part 1 ya. Story, terus sensor, annotation ini untuk memberi teks ya, memberi nama itu. Terus ada material, front plane, top plane, right plane. Ini plane ini penting ya. Misalnya kita ingin membuat 3 dimensi gitu, kita harus tentukan dulu plane bagian mana yang kita bikin gitu. Plane depan kah, atau plane atas kah, atau plane samping. Terus ada sebelah sini ya, select for resources, terus ada design library, terus ada file explorer ya, file yang akan kita masukkan ya. Kita cari aja di sini gitu. Library, terus reference canonical, custom properties, and SolidWorks forum ya. Ini untuk tanya jawab gitu dari para pengguna SolidWorks yang lain. Ini harus terhubung dengan internet tentunya. Terus di sini ada feature. Feature ini kita gunakan di 3 dimensi. Jadi kalau kita sudah masuk ke tahap 3 dimensi, maka pada bagian atas ini kita gunakan gitu semuanya untuk 3 dimensi gitu. Di sini terdapat shape boss, base, extrude boss or base, forward boss or base, third base, extrude cut, hole wizard, info cut, sweep cut, dan lain-lain gitu. Oh ya, di sini ada menu basic ya, kayak file ya, file ini untuk new pack ya, control N, terus open ini untuk membuka save-an ya, job text kita yang lama gitu. Terus ada save ya, tentunya save as. Terus ada print review ya, untuk melihatnya sebelum di print 3D, publish to e-drawing ya, ini untuk pihak ketiga ya, e-drawing dan lain-lain. Ada edit juga, di sini ada view, ada insert, ada tools ya. Tools ini nanti bisa kita aplikasikan di sini dengan cara klik kanan gitu. Terus ada Windows, ada Help ya, macam-macam. Kita masuk ke sketch ya. Sketch ini adalah menu kerja untuk 2 dimensi gitu. Di sini terdapat beberapa menu ya, sama ada sketch tentunya. Terus ada smart dimension ini gunanya untuk untuk mengukur ya, mengukur dari titik ke titik gitu. Nanti saya akan perlihatkan fungsi dari smart dimension. Terus ada garis ya, ada line ya, untuk membuat garis. Line ini terbagi 3 ya, ada line, terus center line, terus midpoint line. Ini dibedakan dengan cara membuatnya gitu. Terus ada circle ya, terus dibagi 2 juga, ada circle terus perimeter circle, dan juga ada spline spline of surface. Ini terbagi 4 ya. Terus ada rectangle ya, persegi, corner rectangle, center, 3 point rectangle, parallelogram. Terus ada ini garis miring ya, center point, ada tangan, dan 3 point. Ini ellipse ya, ellipse bukan lingkaran ya, ellipse, dan parabola, konik. Jadi kita akan menggunakan satu-satu gitu. Dan ini strike slot ya. Oh ya, di sini bila didekatkan ya, seperti ini misalnya, kita akan melihat gitu fungsinya itu apa. Seperti center point strike slot ini
ternyata bisa membuat semacam tabung ya, seperti yang teman-teman lihat itu. Terus ada polygon ya. Seperti teman-teman lihat itu di animasinya ada sedang membuat polygon ya. Terus ada trim ini untuk cut ya, cut, memotong, convert. Terus ada set of surface, macam-macam. Instan ini nanti bisa kita aktifkan, bisa tidak ini untuk mengukur secara instan ya. Terus ada markup. Markup ini terdiri dari markup, color, draw, OS, select node. Di sini markup ini untuk menandai ya, menandai misalnya kita membuat sebuah meja gitu. Jadi di meja tersebut yang mana kaki kiri, yang mana kaki kanan, yang mana laci, terus itu yang penting untuk menandai ya. Terus ada color untuk beri warna, itu draw ini untuk menandai juga, tapi dengan sistem tulisan, tidak dengan sistem ketik gitu. Kalau ini kan kita mengetik gitu, draw ini kita menandai dengan sistem menulis ya, menulis dengan kursor ini tentunya dengan mouse. Terus ada ULS yang menghapus, select untuk memilih note. Ini sama untuk menandai juga ya, untuk ngasih nama ya. Terus ada evaluate. Evaluate ini terdiri dari design study, interface decision, measure. Measure ini untuk mengukur di 3 dimensi gitu. Jadi teman-teman lihat itu di animasinya digunakan untuk mengukur 3 dimensi gitu. Terus ada markup, ada section sensor, performance, dan lain-lain ya. Nanti kita akan sampai di sini juga. Terus ada NVIDIA dimension, ada 100% on at its ya maksudnya. 100% di sini adalah kita menginput atau mengoutput job test kita ke pihak ketiga gitu. Di sini terdapat produk-produk dari 100% sendiri, itu dari circuit works, terus view, circuit motion ya. Circuit motion ini untuk animasi ya. Ini seperti yang teman-teman lihat terdapat animasi dari ayam-ayam ya namanya ya kalau bahasa kita. Tapi bahasa tekniknya ini kalau nggak salah saya rocket arm ya. Ini di atas sebuah engine-nya cylinder head untuk keluar masuk udara itu, klapnya, tempat keluar masuk udara ke dalam ruang bakar. Saya lihat teman-teman ini tuh berputar ya, menekan dari ayam-ayamnya itu, rocket arm biasa lagi ngomong ayam-ayam. Terus ada routing, ada simulation. Nah ini penting ya untuk menganalisa proyek kita nanti gitu setelah jadi. Terus ada SolidWorks Toolbox. SolidWorks Toolbox ini untuk ya tool-tool yang kita perlukan lah untuk di SolidWorks. Dan itu tidak perlu kita buat ya, seperti baut. Baut itu tidak perlu kita buat, di SolidWorks Toolbox ini terdapat gitu. SolidWorks Toolbox ini terdapat baut-baut yang kita butuhkan. So kita ingin baut berjenis segi 5, terus baut berjenis obeng min gitu, ukurannya juga bisa kita tentukan. Simulation for simulation ya, SolidWorks plastik. Ini semua itu terdapat pada pihak ketiga ya, pihak ketiga dari SolidWorks itu sendiri. Tentunya produk dia juga itu. Sudah NVIDIA. NVIDIA ini ada node-nya, ada beri nama surface, 4 dimension, mengukur juga itu. Table, capture 3D view, section view. Section view ini untuk melihat tengah ya, untuk melihat tengah dari suatu part yang kita buat. Nanti saya akan lihatkan itu. Tapi sebenarnya tidak perlu kita sampai menekan NVIDIA ini, cukup di sini juga ada itu section view-nya. Ya kan, di sini section view juga terdapat. Dan juga dynamic annotation view, focus to a drawing. Drawing ini juga pihak ketiga ya. Terus ada SolidWorks Cam. SolidWorks Cam ini untuk apa namanya itu penting juga kita hendak melihat itu hasil dari project kita itu, maka kita simulasikan dulu di SolidWorks Cam ini.
apakah dia menabrak itu antara gigi sama gigi, gear sama gear gitu. Terus ada cam TBM juga sama ya, chest infection. Nanti kita akan sampai di sini ya. Di sini saya akan membuat contoh sketch dulu. Kita tentukan dulu di bagian mana kita akan bikin, di front, di top atau di right. Saya bikin di front saja ya. Di front ini setelah kita tekan dia akan tampil seperti ini gitu. Nah, seperti ini. Untuk tampil ke depan kita perlu menekan klik kanan pada front plane, terus kita klik sketch ya, agar tampilannya normal gitu. Tapi nanti sebenarnya dia juga untuk front juga ya. Kita normalkan ya. Oke, di sini saya akan membuat misal dari line ya. Saya contohkan dari line. Line ini kita membuat garis tapi dua sisi. Teman-teman lihat, satu ditekan pertama, tekanan pertama, terus tekanan kedua itu pada mouse ya. Terus ada center line ini kita buat untuk membuatnya dari tengah gitu ya. Nah, center line ini garis putus-putus ya. Terus ada midpoint ya, midpoint ini yang dari tengah, maaf ya, midpoint ini yang dari tengah seharusnya ya kan, midpoint ini yang seharusnya dari tengah. Kita membuat garis tapi mainnya dari tengah gitu. Oke. Jadi nampak ya perbedaannya. Center ini kita buat secara dua sisi di sini. Terus ada center line ini garis putus, terus ada midpoint. Midpoint ini kita buat garis tapi langsung lihat langsung dari tengah gitu, seperti ini gitu. Ya. Oke, saya ambil dulu sini. Selanjutnya kita masuk ke circle ya. Pertama ada circle untuk membuat lingkaran. Ini langsung dari tengah ya. Nah, seperti ini. Circle ini kita buat lingkaran tapi startnya dari tengah gitu. Nah, seperti ini. Apa bedanya dengan yang di bawahnya? Parameter ini lihat ya, 3 sisi gitu. Kan ini tadi kita tekan 1, 2, dan 3. 3 sisi. Itulah bedanya. Sini juga ada 1, 2, dan 3. Nah, jadi circle ini beda ya sama parameter circle. Parameter circle ini kita menekan 3 sisi gitu. Based on 3 sisi. Nah, kita ambil dulu. Selanjutnya ada apa ini namanya? Rectangle. Rectangle ini persegi ya. Di sini juga terbagi 5 bahkan. Pertama kita akan coba corner rectangle ya. Corner rectangle ini nah seperti ini. Kita hanya menentukan di titik mana sebuah persegi atau persegi panjang kita bentuk gitu. Pastinya dia 4 sisi ya. Nah, ini persegi ya. Ini ukurannya agak akurat, nanti kita akan buat ukurannya akurat itu menggunakan smart dimension. Dan juga ada center rectangle ya. Ini kita membuat 4 sisi juga, bangunan datar 4 sisi, tapi dari tengah gitu, seperti ini contohnya. Nah, kita bisa buat dari tengah. Dan ini juga bisa itu kita buat dari tengah. Nah, jadi teman-teman lihat, ini kita sudah berada di tengah. Saya akan buat sebuah persegi itu di tengah-tengah, di dalam persegi gitu. Ya. Mind blowing sekali ya, persegi di tengah-tengah persegi. Nah, oke, jadi teman-teman lihat perbedaannya kan. Terus ada 3 point, 1, 2, 3.
1, 2, 3. Nah, itu dari poinnya. Di sini saya bikin misalnya 1, 2, 3. Nah, 3 point corner ya. Terus ada 3 point center. Nah, tapi ini dari visual tengah. 1, 2, 3. Nah, berbeda kan? 1, 2, 3. Nah, terus ada parallelogram ya. Nih, parallelogram ini membentuk persegi 4 tapi dari sisi yang berbeda ya, dari dimensi yang berbeda. Nah, kita bisa bentuk ya. Nah, oke, teman-teman, setelah tahu perbedaannya kita undo dulu ya. Selanjutnya ada selanjutnya ada center point, strike slot ya. Saya normalkan dulu ini. Normal ya. Ini ada strike slot ya. Ini untuk membuat ini ya, semacam lingkaran jadi gitu. Nah, terus ada di bawahnya lagi center point strike slot dari tengah ya. Ini misal kita ingin buat dalam ini ya, kita buat dari tengah. Nah, seperti ini. Nah, teman lihat. Terus ada 3 point or 6 slot, sama ya, ini 1, 2, 3 juga itu. 1, 2, 3 gitu. Untuk lingkaran setengah jadi ya. Nah, bisa kita lihat juga ukurannya itu. Terus ada center point or slot, ini tapi visualisasinya dari tengah ya. 1, 2, 3. Nah, saya ulangi ya. Saya ingin buat di sini misalnya. Mulai dari sini 1, 2, 3. Nah, terserah teman-teman mau familiar yang mana gitu. Tapi jelas ini untuk membuat setengah lingkaran gitu, dan juga seperti tabung gini. Oke, kita undo dulu. Normal ya. Terus ada parameter circle udah, terus ada 3 point arc ini untuk membuat garis miring ya. Dapat 3 juga itu. Center point arc. Kita coba dulu. Nah, ini juga membuat lingkaran ya, baik setengah terserah kita gitu. Yang penting dia dari center ya, startnya. Nah, kita yang menentukan centernya di mana gitu maksudnya. Oke, misal saya ingin membuat sebuah cylinder block ya. Cylinder block itu berbentuk balok. Saya ambil dulu rectangle, terus center rectangle biar mudah itu. Kita ambil dari center. Oke, ini saya tentukan dulu panjangnya berapa ya. Ini saya ingin buat sekitar 450. Oke. Exit, dan panjangnya ini lebarnya ini saya ingin bikin 7, saya bikin 120. Nah, pas. Exit. Nah, saya ingin bikin ini menjadi sebuah gambar 3 dimensi ya, dengan cara klik feature, terus kita pencet extrude boss or base ini. Nah, di sini akan muncul tanda panah ya. Ini bisa kita tarik-tarik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Saya ingin panjangnya itu ini berapa? 180 ya. 180 sih udah oke kayaknya. Tapi saya ingin coba buat 130. 130. Ada kelebaran ya. Kira 180 tadi. Oke.
setelah kita pencet centang hijau tadi, saya ingin menentukan di mana yang atas, di mana yang bawah itu. Karena saya ingin membuat lingkarannya ya, atas silindernya. Antara kontrol spasi, ini yang ini ya, yang ini yang atas ya. Nah, terus kita bikin sketch, kita ambil sketch maksudnya, terus kita cari lingkaran, circle, kita cari tengahnya. Oh ya, jangan lupa lagi, jangan lupa bagian yang ingin diubah itu bagian top ya, bagian atas ya. Terus kita cari circle. Nah, seperti ini. Saya ingin bikin 45 aja ya, 45. Oke, kita kasih jarak ini sama sisi ini tuh 60. Nanti juga ini ya, maksudnya ini juga kita kasih jarak 60. Ini 45, berarti di sini juga 45 dong. Oke. Terus kita kasih smart dimension ini. Aduh, kita unduh dulu ya. Kita kasih smart dimension ini 60. Oke. Nah, sama. Terus kita ingin membuat lingkaran, kita kira-kira saja ya apanya ya, jaraknya. Ini kita buat 45 juga ya intinya. Biar cepat dari sini kita bikin 45. Oke. Nah, di sini juga kira-kirakan saja jaraknya. Saya bikin, loh, ini terlalu ke samping. Saya bikin 45 juga. Oke. Jarak ini sini saya ingin bikin 80. Aduh, terlalu dekat ya. 120. Ya, normal kembali. Terus 115. Oke, pas. Pas ya. Terus saya ingin bikin 4 ini menjadi sebuah silinder gitu. Dengan cara klik ya keempatnya, kontrol ya, CTRL 1. CTRL ditahan ya sambil mengklik keempat lingkaran ini, 2, 3, 4. Saya ingin bikin di feature, terus pencet extract cut, sehingga automatically keempatnya menjadi sebuah lingkaran. Kita pencet centang hijau. Otomatis ya. Oke, tunggu, kita undo. 1, 2, 3, 4. Terus extract cut. Oke. Nah, dia otomatis akan berlubang seperti ini ya. Nah, gambar ini sudah menjadi sebuah 3 dimensi dan telah diberi lubang.
Saya ingin memberi piston di keempat silinder ini. Saya cari dulu ya di mana, di top ya, bagian atas. Saya ingin bikin lingkaran sketch di sini, circle. Saya cari titik tengahnya ya, di tengah. Terus saya bikin, karena ini tadi kena ukuran silinder tadi sekitaran, karena di sini pistonnya lebih kecil dari silinder, maka saya bikin ukuran piston 39. Ini juga ya 39 diameternya. Biar cepat di sini ya, 39. Ini juga 39. Dan ini juga 39. Oke, 39. Oke, yang hijau. Nah, setelah itu saya ingin membuat keempatnya ini menjadi sebuah 3 dimensi gitu. Biar mudah, karena ini sebuah engine ya, jadi ada fairing order gitu yang keluar, tidak semuanya otomatis. Nanti teman-teman akan bisa melihat sendiri gitu perbedaannya. Ini saya ambil 2 dulu ya, silinder nomor 1, terus silinder nomor 4. Silinder nomor 4. Saya ingin 2 silinder ini kita bikin extrude base ya. Nah, seperti ini. Jadi aja. Kok jadi 4 ya? Tunggu. Extrude base. Ini juga extrude base. Saya ingin 2 berbeda, nanti saya akan jelaskan kenapa. Oke. Nah, setelah 2 ini sudah menjadi piston, kita buat yang 2 di tengah ini juga menjadi piston itu. Kita pencet ini ya. Kita cari dulu juga, kita cari extrude bus, mana yang extrude ya. Oh, hilang ya. Oke, gak apa-apa, kita bikin lagi front plane, enggak, top plane. Terus kita bikin ini tadi sekitar 39 ya. Circle, cari titik center ini sekitar 35. Enggak ya, 39 ya, 39. Ini juga tadi sekitaran 39 ya. Oke. Setelah itu set. Nah, ini gambar 2 dimensi lingkaran di dalam ini saya akan buat menjadi 3 dimensi seperti tadi ya. Nah, feature extrude bus. Nah, seperti ini.
Karena dia engine ya, engine tidak mungkin semua pistonnya itu bergerak ke atas gitu. Maka piston ini sedikit ke dalam. Ya, piston yang ini sedikit ke dalam. Oke, nah ini teman-teman lihat dia sudah menjadi sebuah piston ya. Tinggal yang kita bikin adalah connecting rodnya. Connecting rodnya itu kita menggunakan sebuah balok ya, balok lagi. Sebenarnya bukan balok sih, sebuah bentuk yang nggak beraturan. Ini panjang itu. Tapi di sini kita menggunakan balok saja ya, agar cepat. Karena ini hanya sebuah contoh. Saya tentukan dulu di top plane, ya di top plane maksudnya. Di top plane saya ingin membuat center triangle. Oke. Nah, oke di sini juga ya. Di sini juga ya. Di sini juga harus fair ya, for adil dengan 4. Oke, setelah jadi kita seperti ini. Nah, setelah itu saya ingin membuat gambar ini menjadi sebuah benda 3 dimensi dengan cara ini nggak sama ya. Oke, saya mau seperti ini. Saya bikin sama dulu ya dengan smart dimension. Ini 30. Oke, 30 ya, udah 30. Terus ini 30 juga seharusnya. Ini juga ya. 30, 30. Terus ini 30. Terus ini 30. Oke, tinggal ukuran di atasnya 30 juga ya. Ini 30, 34 sih 30. Biar keempatnya itu sama gitu. Ini juga 30 tentunya, pasti dong, persegi. Ini juga 30. Udah pas 30. Oke. Nah, setelah itu saya ingin buat kita exit dulu ya. Setelah itu saya ingin buat bentuk 3 dimensi dari keempat persegi ini dengan cara pencet ini. Satu, enggak, feature dulu ya, bercepat. Insert bus. Ini juga ya. Ini satu, ini sepanjang 990 ya, biar sama gitu. 990, oke. Terus ini, terus ini kita ingin hilang ya. Kepanjangan ya. Kepanjangan itu bos. Balik lagi. Kita undo dulu ya. Nah, oke. Undonya Ctrl Z ya, dengan menggunakan Ctrl Z. Terus kita pencet Ctrl ini juga, ini tentunya. Terus extrude ya, ini. Nah, lihat. Oke, di sini saya ingin bikin 150 gimana? Oke, 150 ya, enggak 200.
Oke, pas. Oke, setelah jadi 200, dia ingin ini adalah connecting rodnya ya. Ini disebut dengan connecting rod ya. Terus saya ingin membuat sebuah lubang tempat di mana ia akan diberi pin nanti ketika dipasang di uh, crankshaft ya. Ini akan terhubung ke crankshaft nanti. Nanti saya akan lihatkan yang mana itu crankshaft, yang mana itu cylinder bolt, yang mana itu piston, yang mana itu silinder. Sketch, terus saya bikin circle ya sini. Saya bikin satu aja ya biar cepat. Saya bikin satu saja yang ada lubang. Terus feature di sketch lagi di smart dimension kita ingin buat ini. Aduh salah. Saya ingin buat saya unduh lagi. Saya ingin buat ini cara ini ke sini itu sekitaran 14 ya. Terus jarak ini ke sini itu sekitaran 22. Aduh, saya ingin buat sekitaran 15. Oke, saya keluarkan. Terus saya ingin membuat ini menjadi sebuah lubang. Ini di sebuah lubang dengan cara tekan shortcut ya. Oh, bisa otomatis ya keempatnya. Hanya 2. Oh, bisa kan otomatis ini nih. Kita ingin buat ini menjadi sebuah shortcut ya. Shortcut kita bikin sampai ke paling akhir. Oh, jadi bisa otomatis. Saya baru tahu juga baru bisa otomatis seperti ini. Bisa kita bikin otomatis lubangnya ternyata. Oke, kita pencet centang hijau. Menjadi sebuah lubang itu di sini. Ini adalah tempat pin ya. Tempat ya di mana ia akan dihubungkan ke ini, ke crankshaft ya. Jadi ini adalah silinder block. Dan piston itu memang bergerak tidak serata keempatnya. Ada di bawah, ada di atas juga. Ini silinder block 4 piston ya. Dan ini disebut fairing order pergerakan ini. Terus saya ingin lihatkan kepada teman-teman itu yang mana itu piston secara asli gitu. Memang gambarnya tidak mirip 100%. Saya akan lihatkan bentar. Google Chrome, cylinder block for piston. Ini. Nah, lihat ini adalah satu cylinder block. Ya, dan selanjutnya untuk pistonnya ini ya. Ada 4 piston. Saya ingin lihat piston dalam cylinder block itu. Piston in cylinder block. Nah, ini dia pistonnya. Seperti yang saya katakan tadi itu diameter piston itu tidak jauh berbeda ya dari diameter silinder. Nah ini, teman-teman lihat itu tidak jauh berbeda, tapi ya asal bisa bergerak gitu. Kalau sama ya akan gores, tapi kalau berbeda tentu saja tidak itu. Piston jauh lebih kecil tentunya. Dan di sini persegi yang kita bikin ini disebut dengan connecting rod, atau kami biasa menyebutnya dengan conrod ya. Connecting rod ini fungsinya untuk memindahkan tenaga piston ke menjadi tenaga putar. Connecting rod mana dia ini connecting rod.
Seperti saya katakan tadi, memang bentuknya tidak beraturan, tapi di sini saya bikin saja menjadi sebuah balok ya. Dan di sini ada lubang ya. Lubang itu adalah yang ini. Ini ya lubang ini. Ini piston. Nih, lubang ini ya. Nah, lubang ini. Oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan gitu. Untuk pengenalan ya. Saya kira teman-teman mudah untuk mempelajari Sherlock Report ini. Asalkan ingin berlatih saja gitu. Karena untuk kita mahir dalam software itu membutuhkan latihan dan juga tentunya sebuah komitmen gitu. Ini dalam bentuk 3 dimensi ya. Oh ya, saya ingin melihat dalam bentuk misalnya displaynya saya ingin seperti ini. Terus saya ingin untuk lihat seperti yang tidak berwarna ya, seperti ini ya, dalam bentuk seperti doodle ya. Terus saya ingin melihat seperti ini. Nah, seperti ini sangat indah bukan? Kita bisa melihatnya seperti sketch-sketch 2 dimensi gitu. Nah, saya ingin melihat juga seperti ini ya. Saya juga ingin melihatnya seperti ini. Kembali lagi seperti ini gitu. Jika teman-teman ingin melihat tengahnya, itu bisa dengan cara ini ya, section view tentunya. Nah, kita bisa melihat isi dalam apanya, dalam silinder seperti ini. Supaya teman-teman lihat, kita bisa melihatnya secara memotong gitu. Oke, apa lagi ya? Ini zoom in, zoom out ya, zoom in, zoom out. Ini zoom in. Terus ada rotate. Ya, bila kita ingin lihat. Tapi rotate ini nggak perlu kita pencet. Kita tinggal pencet scroll di tengah saja seperti ini gitu. Tapi saya suka melihatnya dalam bentuk seperti ini sih. Iya, iya. Terus saya ingin melihat roll pen ya, pen ini untuk pindah-pindah seperti ini ya. Di pen ini kita pindah-pindahkan. Nah ini nanti sebuah engine kita jadikan, kita gabungkan dengan komponen yang lain seperti transmisi, terus kopling atau clutch, terus gardan ya, itu ke assembly nanti. Ini adalah tempat komponennya. Sebenarnya kita bisa bikin lingkaran di sini sebanyak sekitaran 10 atas 10 bawah untuk tempat masuk air dan oli. Tempat lewat air dan oli itu di sini ya, untuk sebagai cooling system. Tapi untuk mempersingkat saya tidak bikin lingkaran di sini. Nah, dan di sini ada lingkarannya. Ya. Terus juga di sini, saya bikin nah terus juga di sini juga ada lingkaran kecil ya, tempat Odi nanti memancur, karena di bawahnya ini kan ada crankshaft. Oh ya, saya lupa lihatkan crankshaft yang mana. Ini adalah crankshaft ya, crankshaft. Nah ini crankshaft ya. Nah ini tempat lubang kecil yang saya katakan tadi. Ini akan tersambung ke lubang kecil ini, akan terhubung ke sini gitu. Lalu crankshaft tadi. Oke, ini dia bentuknya. Yang seperti teman-teman lihat itu dia animasi 2 naik 2 turunnya. 2 naik 2 turun. 2 naik 2 turun. Nah ini 2 naik 2 turun. Ini anggap saja ini menjelang naik dan ini menjelang turun. Bukan itu ini animasinya gitu. Nah
Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.